Kaum Musa, kaum Nabiullah Musa, setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu Nabi Musa akan bermunajat khusus kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Setelah Nabi Musa berpuasa, kemudian akan berbicara langsung dengan Allah untuk mendapatkan gelar kalimullah. Salah satu Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Di saat Sayyidina Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, ada godaan menggoda sebagian daripada pengikut kaum Musa, kaum Nabi Musa. Yaitu mereka wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khwar. Mereka telah menjadikan perhiasan-perhiasan mereka. Sebagian mengatakan perhiasan daripada peninggalan kaumnya Fir'aun, atau pinjaman dari kaum Fir'aun. Yang jelas perhiasan emas yang ada pada mereka dibuat patung sapi kecil. Patung sapi. Mereka membuat patung sapi. Nah, mereka punya hujah. Samiri membuat namanya Musa Samiri. Musa Samiri membuat patung. Dan di sini patung ini tidak ada nyawanya. Isyarat dari firman Allah, ijlan. Kalau seandainya ijlan saja, sapi, bisa saja sapi membuat sapi bernyawa. Tapi ijlan jasadan, hanya ada jasad-jasada. Tapi lahu khuwar, biasanya bersuara. Dan setelah keluar suara, dan suara ini ada banyak riwayat, ada yang mengatakan bahwasanya Musa ini adalah pernah melihat malaikat Jibril turun. Saat itu malaikat Jibril mengendarai kuda, atau ada riwayat macam-macam. Yang jelas, sapi itu menjadi bersuara. Ada pun riwayat yang datang misalnya, kebenarannya adalah kembalikan kepada ahli tashih dalam urusan riwayat. Ada kudanya Jibril, malaikat Jibril itu menginjakkan tanah. Dan tanah yang pernah diinjak oleh kuda itu diambil oleh Musa Samiri, lalu disimpan. Kemudian di saat membuat patung ini, diletakkanlah di mulutnya sapi tersebut, atau di dalam perutnya sapi, sehingga sapi itu bisa bersuara. Patung sapi tersebut. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihissalam. Lihat, sudah jelas hidayah pada mereka. Akan tapi ternyata mereka mudah terbedaya. Dan sebelumnya pernah bertanya juga kan, waktu setelah lolos daripada Laut Merah, pernah minta kepada Nabi Musa agar dicarikan ij'al lana ilahan. Ya wahai Musa, buatkan kami Tuhan, kama lahum alihah, seperti mereka punya Tuhan. Ini kan pernah ayat sebelumnya. Mereka minta Tuhan. Nah, kemudian Musa ini punya hujah, Musa Samiri, bukan Nabi Musa. Jadi Musa Samiri ini adalah pernah melihat malaikat Jibril, dan pernah bahkan dalam riwayat pernah dididik oleh malaikat Jibril. Yang Nabi Musa alaihissalam dididik oleh Fir'aun. Unik ya, masalah pendidikan. Biarpun dididik oleh orang kafir, kalau hidayah Allah berikan dan pilihan Allah akan berikan, maka dididik oleh seorang raja yang ngaku Tuhan, ternyata menjadi Nabi Musa alaihissalam. Yang satu lagi adalah Musa Samiri, dididik oleh malaikat, akan tapi ternyata dididik oleh malaikat, dalam riwayat akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Musa As-Samiri punya ide. Kenapa? Idenya begini. Waktu ditanya, kenapa kau buat semacam ini? Aku ini percaya dengan Musa, tapi Tuhan Musa ini yang diajarkan Musa, Tuhan nggak bisa dilihat, saya nggak bisa ngerasakan, nggak jelas. Maka orang nggak mungkin selalu kebingungan seperti saya ini semuanya. Maka aku buat ini. Maka aku buat patung ini agar jelas Tuhannya. Nah, ini kemusyrikan itu kan halus. Kadang-kadang hujahnya kayak bener. Hujahnya kayak bener, tapi salah. Tuhan tidak bisa dilihat oleh mata kita selagi kita di dunia. Kita tidak bisa melihat Tuhan di dunia. Jadi Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Ini masalah keyakinan, masalah keimanan. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Nah, ini Musa Samiri ini pengen membuat patung. Akhirnya terjadilah, dibuatlah patung itu dan disembah oleh mereka. Alam yaro, apakah mereka tidak sadar, tidak mengerti? Ini adalah teguran.
Mereka apakah tidak sadar annahu yang namanya patung sapi itu la yukallimuhum, enggak bisa berbicara dengan mereka. Wala yahdihim, dia tidak akan berikan hidayah. Kalau namanya Tuhan harus dia mengajak bicara biarpun secara langsung atau tidak langsung dan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala lihat kepada kita memberikan petunjuk melalui nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuk yang dihadirkan? Petunjuk yang dihadirkan, lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ada larangan. Jadi hidayah itu adalah petunjuk, ada larangan. Jangan kau kerjakan ini dan kerjakanlah itu. Jangan kerjakan ini, kerjakanlah itu. Itulah petunjuk. Al-Quran ada larangan, ada perintah. Nah, Tuhan itu memberikan hidayah, petunjuk. Nah, ini adalah sekaligus peringatan ini masalah alam yaro annahum la yukallimuhum wala annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila, tidak akan memberikan petunjuk pada jalan yang benar. Ini adalah peringatan kepada orang yang berpikir, berakal bahwasanya yang namanya Tuhan harus memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk. Tapi patung tidak memberikan petunjuk. Artinya apa? Ini adalah untuk mengingatkan kepada penyembah patung, itu aneh sekali. Memberi petunjuk tidak, bicara tidak, dan berikan petunjuk tidak. Kalau petunjuk dari Allah melalui Al-Quran ada larangan-larangan. Agar kita jalan benar, hidup suami istri diatur, bertetangga diatur, keluarga diatur, bermasyarakat diatur, bernegara diatur. Ini ada di dalam Al-Quran. Ittakhadhuhu wa kanu dhalimin. Mereka telah menjadikan pedet atau sapi kecil tersebut, anak sapi, patung anak sapi sebagai Tuhan. Wa kanu dhalimin, mereka adalah orang yang zalim.